Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda yang soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dapat bertemu dan belajar kembali di sekolah kita. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran tematik kita hari ini masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran ketiga dan keempat, muatan pelajarannya. Yang pertama, muatan IPA KD 3.1, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang ketiga, muatan PKN KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang kedua, siswa dapat membuat pertanyaan untuk wawancara. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan menjaga keseimbangan alam. Pembelajaran ketiga, muatan IPA KD 3.1 dan 4.1, bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Di sini ada hewan ikan. Nah, ada bagian-bagian dan fungsinya. Yang pertama, kita lihat bagian mata. Mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Selanjutnya, bagian sisik. Sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh. Nah, selanjutnya ada badan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air. Selanjutnya bagian pada ekor. Ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Selanjutnya bagian sirip. Sirip berfungsi untuk berenang. Dan yang terakhir, bagian insang. Insang berfungsi untuk bernafas. Jadi, alat pernapasan ikan yaitu insang. Hewan selanjutnya yaitu bagian-bagian hewan pada kucing. Nah, di sini Ibu akan jelaskan bagian-bagian pada tubuh kucing. Yang pertama, bagian telinga. Telinga berfungsi untuk mendengar. Selanjutnya, bagian mata. Mata berfungsi untuk melihat. Selanjutnya, bagian pada hidung. Hidung berfungsi untuk mencium bau. Selanjutnya, bagian pada rambut. Rambut berfungsi untuk menutupi tubuhnya. Selanjutnya, bagian pada misai atau kumis kucing. Nah, berfungsi untuk mengetahui keadaan sekitar. Selanjutnya, bagian pada kaki. Kaki berfungsi sebagai alat penggerak. Dan yang terakhir, bagian pada ekor. Ekor berfungsi untuk keseimbangan. Itulah bagian-bagian tubuh pada hewan kucing. Tugas kalian
Muatan IPA KD 3.1 dan 4.1 di Bu Pena, ayo berlatih, halaman 178, nomor 1 sampai nomor 4. Kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian. Masih di pembelajaran ketiga, muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Itu tentang daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Nah, di sini ada kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara. Sebelumnya di pembelajaran yang sudah Ibu berikan ada kata tanya, yaitu yang pertama kata tanya apa. Nah, apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Selanjutnya kata tanya berapa. Berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Selanjutnya kata tanya di mana. Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Selanjutnya ada kata kapan. Itu berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Selanjutnya kata tanya mengapa. Mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Selanjutnya ada kata bagaimana, yaitu berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada kata siapa. Nah, siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Saat wawancara, sebaiknya kalian jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. Pertanyaan yang pertama, mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Nah, kita menanyakan kepada narasumber. Setelah narasumber menjawab pertanyaan dari kita sebagai wawancara, maka setelah pertanyaan dijawab sampai selesai oleh narasumber, kita melanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Nah, jadi jika kalian mengajukan pertanyaan kepada narasumber, kita harus menunggu dulu jawaban dari narasumber sampai selesai. Setelah narasumber menjelaskannya sampai selesai, maka kita melanjutkan pertanyaan yang kedua atau pertanyaan yang selanjutnya. Jadi dilakukan dengan secara bergantian. Tugas kalian muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 di buku Bu Pena, ayo berlatih, halaman 179, nomor 1 sampai nomor 4. Nah, di situ kalian ditugaskan untuk membuat pertanyaan. Karena sudah ada jawabannya, jadi kalian menyesuaikan jawabannya dan kalian membuat pertanyaannya yang sesuai dengan jawaban yang ada di Bu Pena. Langsung dikerjakan di buku Bu Pena. Pembelajaran keempat, muatan PKN KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang menjaga keseimbangan alam. Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Bagaimana cara kita menjaga keseimbangan yaitu tidak mengganggu kehidupan hewan liar
dengan tidak melakukan perburuan liar. Nah, jika kita melakukan perburuan liar, memiliki dampak berbahaya, antara lain kepunahan hewan, rusaknya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan alam. Penebangan hutan secara liar dapat memberikan dampak yang tidak baik juga untuk hewan. Nah, salah satunya yaitu penebangan hutan secara liar merusak tempat tinggal hewan liar. Kedua, hewan liar akan berpindah ke pemukiman warga. Yang ketiga, hal tersebut tentu akan mengganggu warga karena hewan liar akan merusak perkebunan dan peternakan warga. Adapun rusaknya hutan menyebabkan lingkungan sekitar tidak lagi seimbang. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.